Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Baisa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak benda, dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk pertemuan pertamanya, kita akan membahas tentang gerak pada manusia. Esensi dasarnya ialah 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Indikatornya ialah 1. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. 2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. 3. Mendeskripsikan struktur tulang manusia. 4. Mendeskripsikan proses perkembangan tulang. 5. Mendeskripsikan jenis-jenis sendi. 6. Mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 7. Mendeskripsikan jenis-jenis otot. 8. Menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. 9. Mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. 10. Mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Mengapa kita harus mempelajari tentang sistem gerak? Karena kita dapat memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kita dapat menjaganya dengan baik. Mari kita amati gerakan-gerakan orang yang sedang sholat. Mengapa dia dapat duduk atau berdiri dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Alat gerak pada manusia terdiri dari 3. Pertama, rangka. Kedua, sendi. Dan yang ketiga adalah otot. Fungsi rangka pada manusia 1. Memberikan bentuk pada tulang-tulang wajah dan menopang tubuh yang dilakukan oleh tulang belakang. 2. Melindungi organ dalam seperti tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, serta tulang tengkorak melindungi otak. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Pada jenis tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Perhatikan gambar bagian-bagian rangka berikut. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibagi menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Struktur tulang ada 5 bagian. Yang pertama, tulang spons. Kedua, tulang kompak. Ketiga, pembuluh darah. 4. Sumsum putih tulang. Dan yang kelima, periosteum. Tulang spons mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang kompak, suatu lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Sumsum putih tulang, jaringan berlemak menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per detik. Sel-sel darah putih juga dihasilkan, tapi dalam jumlah sedikit. Periosteum adalah membran yang menempel sangat kuat pada permukaan tulang. Terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi berawal dari tulang rawan, memiliki rongga yang terisi oleh sel-sel pembentuk tulang atau osteoblas. Osteoblas akan membentuk sel-sel tulang atau osteosit. Proses osifikasi
Dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk, terdapat pembuluh darah yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti penjelasan tentang rangka? Jika sudah mengerti, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang sendi. Sendi itu apa sih? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinetrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinetrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sedangkan amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Persendian diartrosis ini dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, sendi peluru, kedua, sendi engsel, ketiga, sendi putar, keempat, sendi pelana, kelima, sendi geser. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menghubungkan tulang yang mempunyai ujung bulat dengan tulang yang berongga seperti mangkok. Persendian ini terdapat antara tulang belikat dengan tulang lengan atas dan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi engsel. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah seperti engsel pintu. Sendi engsel terletak di antara tulang lengan atas dengan tulang pengupil dan tulang hasta. Sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin. Sendi putar berada di antara tulang atlas dengan tulang aksis. Sendi pelana. Sendi pelana yaitu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Sendi pelana ini terletak di antara tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan. Sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya terdapat pada tulang pergelangan tangan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami pembahasan tentang sendi? Jika sudah, mari kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang otot. Apakah kalian tahu otot itu apa? Otot menggerakkan bagian-bagian tubuh sehingga disebut alat gerak aktif. Bagaimanakah cara kerja otot? Contoh dari mekanisme kerja otot ialah ketika otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi, maka tangan kamu akan menekuk. Dan ketika otot bisep relaksasi, sedangkan otot trisep berkontraksi, maka tangan kamu akan diluruskan. Otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis jaringan. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot polos. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Otot rangka bekerja secara sadar. Contohnya ketika kamu berjalan atau berlari. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Otot polos tergolong otot tak sadar. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung tergolong otot tak sadar. Karena ketika sedang tidur pun otot jantung tetap bekerja walaupun kamu sedang tidak dalam sadar. Kita sudah mempelajari tentang rangka, sendi, dan otot. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan dan kelainan pada tulang ada berbagai macam, di antaranya riketsia, osteoporosis,
artritis, fraktura atau patah tulang, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Osteoporosis disebabkan kekurangan kalsium, tulang akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi yang menyebabkan sakit dan bengkok serta kadang-kadang tidak dapat digerakkan. Fraktura atau patah tulang disebabkan tulang mengalami benturan yang keras. Kifosis, lordosis, dan skoliosis adalah kelainan bentuk pada tulang belakang. Perbedaannya ialah kifosis melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke bagian dada ke arah belakang. Sedangkan lordosis melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Sedangkan skoliosis melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Untuk mencegah terjadinya gangguan atau kelainan pada tulang, kita dapat melakukan upaya-upaya menjaga kesehatan. Di antaranya ialah 1. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. 2. Berjemur pada sinar matahari pagi untuk pembentukan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. 3. Memperhatikan asupan vitamin D seperti telur dan udang. 4. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya seperti berjalan kaki. 5. Menghindari sikap duduk yang salah dengan cara duduk yang benar. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku latihanmu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.